Oke, selamat malam rekan-rekan. Balik lagi Malam. di podcast OTM. Hari ini kita kedatangan dua tamu nih, Pak. Pertama ada Pak Ardi, katanya pakar UMKM. Katanya. Mantap ya, mantap ya ini. Yang satu lagi ada Pak siapa namanya? Etim Yoga ya, Pak. Yoga, Iya betul. Iya. Beliau ini salah satu VP di salah satu BUMN karya lah ya. Siap. Kalau segala macam. Jadi kalau bicara pengembangan kawasan, infrastruktur dan lain-lain, kayaknya beliau nih ahlinya. Nah, Ahli sebelum bahas sampai ke pendapat. sana, di podcast OTM kali ini kita mau ngobrol soal satu desa yang kemudian ada di selatan DIY ya, Yogyakarta, di daerah ya. Sleman, namanya Desa Donoharjo. Ya, mungkin kita cerita sedikit ya terkait dengan Desa Donoharjo itu sendiri. Kalau dilihat kan Donoharjo itu sebenarnya secara luas area itu 660.000 hektar. Di mana 440.000-nya atau sekitar 66,7% lah ya. Itu tuh terdiri dari lahan sawah. Artinya, kalau kita lihat komposisi daerahnya itu sebenarnya banyak lahan yang bisa dipakai untuk produktif. Namun nyatanya berdasarkan riset saya gitu ya, data-data ekonomis bilang bahwa di sana masih banyak tingkat perekonomian pertumbuhannya masih kurang. Gitu. Satu, tingkat pertumbuhan ekonomi masih kurang. Yang kedua, secara pertumbuhan ekonomi tadi mempengaruhi kepada tingkat pekerjaan. Tapi Seperti itu. menarik sih ya, maksudnya kalau kita ingat pepatah nih kan, gemah ripah roh jenawi. Gitu. Wah, artinya Artinya apa, Pak? Saya lupa. Misalnya kan kita sama-sama tahu nih Donoharjo kan punya danau ya Pak ya, Iya. punya danau buatan, Iya. dan Desa Donoharjo ini kan ada di kawasan yang kawasan pariwisata. Nah, kalau kita tahu di sana itu Kaliurang, ini kan nggak jauh nih dari Kaliurang. Jadi Bagus kawasan kok datanya. ini secara wisata profilnya sangat menarik, Strategis. Nah, tinggal gimana kemudian disentuh. Pakai tangan-tangan yang paham nih soal pengembangan kawasan. Kita coba Pak Eti mungkin ada sedikit. Oh iya, mungkin Silakan. saya menambahin dari penjelasan dari Pak Ardi ya. Memang Donoharjo itu memiliki potensi ya, kalau nggak salah itu ada sebuah waduk ya, namanya Embung Jetisuruh ya. Ya. Ya, ini yang mempunyai produk ikonik ya. Yang pertama ya waduk itu tersebut yang bisa digali atau dikembangkan, yang menurut saya sih sebagai seorang pengamat dari segi infrastruktur atau pengembangan itu menjadi kawasan wisata yang mungkin wisata yang berorientasi dengan air lah, namanya waduk kan, di situ pasti komposisi ekosistemnya air yang paling besar ya. Kemudian dari samping waduk ada juga kalau nggak salah ini tuh pepaya ya, ini di sana tuh banyak buah pepaya kalau misalnya ya. Ya, betul. Mungkin dari UMKM tersebut, mungkin dari Pak Adi ya, itu arahnya ke nanti ke turunan produk-produk pepaya ya, dan dua produk ikonik tersebut itu menunjukkan keunggulan dan bisa dikembangkan berdasarkan prinsip G2RT ya menurut saya ini. Itu sih dari pendapat saya sekilas itu. Seperti itu, Pak. Nah, menarik. Tadi Pak Yatim udah singgung soal G2RT. Nah, sebenarnya G2RT kalau kita lihat, ini kan secara konsep sangat mulia ya, Iya. Bapak-bapak. G2RT. Dia membantu UMKM ini untuk bisa maju ke go internasional gitu ya. Atau bisa menjadi UMKM yang bergotong royong, UMKM yang berkelanjutan, UMKM yang punya visi, yang punya sustainable ke depannya. Nah, kalau dibahas tadi peran G2RT terhadap UMKM Donoharjo, sebenarnya kalau kita lihat kan ada 4 pilar. Tadi ada Tetra 1, 2, 3, dan 4. Iya. Tetra 1, Chainpreneur. Chanpreneur. Tetra 2, Nah, coba dijelaskan. Apa ini? Tetra 2 itu apa? Tetra 2 apa Pak Yatim? Tetra 2 terkait marketpreneur. Marketpreneur. Yang ketiga, Qualitypreneur. Qualitypreneur. Yang keempat, Brandpreneur. Brandpreneur. Strateginya sih harapannya ya Desa Donoharjo bisa menerapkan kolaborasi ya, karena dia mempunyai food tech yang bagus ya, bisa dikembangkan dari sisi waduknya. Mungkin waduk itu kan kalau siangan panas ya. Kebanyakan kita strateginya itu kalau sore sebelum malam itu bisa di-develop atau dikembangkan ya, misalnya di waduk itu misalnya wisata air, kemudian food tech, olahan pepaya di sekitar waduk tersebut. Kemudian ada lampu-lampu kalau malam itu sangat menarik lah dari pelanggan. Karena kan suasananya kan waduk itu gemericik air, kemudian ada lampu-lampu warna-warni, ada diiringin musik, sehingga pelanggan itu tuh dapat experience yang beda ya kalau kita beli olahan pepaya, kalau duduk-duduk nongkrong, apalagi ada muda ya, itu sangat eksotik menurut saya itu waduk ini dikembangkan. Ya, tapi ya itu kolaborasinya harus bisa mengembangkan produk pepaya itu
seolah-olah pengunjung tuh selalu aware olahan pepaya. Kalau donat itu olahan pepaya, seperti kita bisa mengembangkan perahu yang logonya pepaya. Siap. Kemudian mungkin dari abon pepaya salah satunya Pak Ya. Adi ada umkm. Mungkin nanti ada olahan pepaya lain lah seperti yang berorientasi ke mungkin buah kah untuk terus turunannya olahan Kalau petik pepaya itu. belum ya. Petik pepaya ini yang mungkin Pak Adi melihat, saya belum. Artinya petik stroberi Ini Pak. part of ini wisata experience. Ya, tadi menarik ngomongin masalah pengembangan dan peran G2RT gitu ya. Kalau kita lihat kembali lagi masuk dalam Tetra 1 Ya. ke Chainpreneur, sebenarnya Chainpreneur. salah satu bentuk konkret yang bisa disiapkan adalah melalui menyiapkan distribution channel. Nah, untuk bisa mengenalkan produk abon pepaya ini menjadi lebih baik, Ya. saya kira dengan memasukkan ke dalam distribution channel yang lebih banyak, lebih variatif, Ya. itu akan membuka kesempatan buat Ya. produksi abon pepaya ini bisa lebih terkenal. Contoh misalkan kemajuan teknologi sekarang udah ada e-commerce, Ya. ada si hijau, si merah, Si merah, biru, si gitu ya. biru ya. Itu banyak opsi. Ya, Kemudian ya, bisa ya. juga ada opsi mengenalkan lewat kerjasama, konsinyasi dengan toko-toko oleh-oleh dan sebagainya. Yang ini bisa dikembangkan kembali, dibuat paket-paket kah. Ya. Kemudian bisa juga dikerjasamakan. Tadi kan ada pengolahan pepayanya, Ya. otomatis kan ada sistem produksi yang berjalan di sana. Ya. Nah, tadi yang sempat disinggung sama Pak Mario gitu ya, bahwa orang di kota ini butuh pengalaman, butuh experience. Ya. Mungkin dia bisa datang untuk melihat langsung proses produksi pepaya. Nah, ini bisa jadi destinasi wisata Ya, sebetulnya ya, kan, ya, kalau ya. kita lihat. Jadi misalkan dia bisa kerjasama dengan salah satu tour and travel. Ya. betul. Nah, bisa aja kasih titip, tolong dong masukin Ya. Desa Donoharjo sebagai salah satu destinasi wisata. Di samping dia bisa ngelihat keindahan lokal-lokalannya, tapi dia bisa membeli produk-produk UMKM-nya. Secara nggak langsung dengan membawa traffic datang ke desa, itu Ya. bisa meningkatkan perekonomian. Dalam konteks G2RT kita kan nggak ngomong soal untung melulu. Betul. Karena Kita spiritnya juga beda. lihat, Spiritnya beda. iya emang. kita juga ngelihat spirit di sana bahwa Ya. kesehatan masyarakat, mereka Ya. saling gotong royong untuk Ya. menyelesaikan masalah, termasuk meningkatin ekonomi, itu juga Ya. bagian dari G2RT G2RT, tadi sebenarnya. betul, Ya. ya. Jadi pendekatannya nggak bisa cuma melulu soal Untung. untung. kapitalis, ya. Nah, di luar itu semua, sebenarnya ada satu permasalahan mendasar lagi terkait ini. Gimana kemudian kebijakan pemerintah Ya. ini berpihak kepada UMKM yang kulturnya seperti ini sampai kapanpun, Ya. secara profesionalitas UMKM yang di desa ini nggak akan pernah bisa Bersaing sama lah, itu nilainya. ya. Salah kalau kita melihat yang di desa UMKM harus sama profesionalnya sama yang di perusahaan-perusahaan. Perusahaan. Ini nggak akan pernah ketemu Ya, rumusnya. betul. sehingga Ada butuh gap lah. kebijakan pemerintah untuk kemudian dapat menstimulus nih UMKM yang ada di desa. Di desa. Saya coba summarize beberapa hasil diskusi kita. Siap. Pada dasarnya fenomena yang terjadi di Donoharjo ini tersolusikan sebenarnya dengan konsep G2RT ini kan, dengan Tetra 1 konsep pemberdayaan hulu hilir yang Ya. optimum, di mana di sana ada danau, ada pepaya, bagaimana kemudian secara proses ini bisa dioptimalisasi. Kemudian setelah itu gimana kemudian kita channeling produk yang sudah di-develop hulu dan hilir pada Tetra 1 kita bawa ke market planner, kita bawa ke level berikutnya. Kemudian juga kita di sisi lain kita mendidik juga kualitas wirausahanya nih. Iya kan, sehingga mereka bisa mendevelop produk yang lebih punya kualitas, punya unik, Punya USP, Pak. unik, Unique selling point. unik selling Unique point. point, Nah, di akhir semua ini hanya mampu jika disupport sama seluruh ekosistem, bukan cuma pemerintah, tapi seluruh stakeholder terkait harus support konsep pengembangan ini. Dan Ini- penting juga masyarakat Indonesia harus diedukasi untuk tadi bangga bangga untuk menggunakan beli dan menggunakan. produk-produk lokal, terutama UKM G2RT. Kalau kita sendiri nggak bangga, nggak akan laku. Ya, betul. Karena kan- loyalitasnya harus ada. Betul. Itu balik lagi ke konsep nomor 1 kan, Iya. gotong royong. Gotong royong Ah. loyalitasnya. Setuju. Ya udah, gitu. Jadi sangat bagus sekali ya G2RT ini. sangat bagus bagus sekali, kok. nggak bisa Kalau nggak nilai kita dimakan. jelek. Oke, Oke, ya. kira-kira kayak gitu Bapak Ibu. Jadi Siap. kalau kita bicara bisnis bukan cuma cuan. Yes. Betul. Ya, ini soal gotong royong sama-sama. Sama-sama. Kita apa istilahnya apa Mas? Kecil sama-sama, besar besar sama-sama. sama-sama. Ah, Istilah orang iya. kita Jawa ya. Kira-kira saya bukan itu kemudian kurang paham. Ya, Tapi kira-kira gitu. Oh, siap, iya. siap, Oke, siap, Bapak siap. Ibu, terima kasih Terima kasih. atas waktunya. Mohon maaf atas diskusi yang kadang-kadang kurang jelas juga, tapi niat kami baik, berbagi hal-hal baik. Semoga jadi baik semua. Amin.